Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Dan Sri Sultan akhirnya mengaku bahwa ada permintaan dari Pak Jokowi untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Kemungkinan besar inilah objek utama yang dibicarakan ketika mereka bertemu. Jujur saja deh, kita jujur saja. Apakah kita percaya kalau kedatangan Pak Jokowi ke Jogja buat menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Apakah kita percaya sama omongan Pak Jokowi yang bilang kalau kedatangannya menemui Sri Sultan sama sekali nggak membicarakan urusan politik terkini? Kita sudah hafal sama Pak Jokowi yang omongannya memang nggak bisa dipegang itu. Dan kita juga maklum kalau Sri Sultan pun nggak mau belak-belakan bicara soal apa yang diminta sama Pak Jokowi dari dirinya. Karena Pak Jokowi itu kalau ngomong A kan jadi B. Sen kanan, beloknya kiri gitu. Ya dia paling berkepentingan kalau mau menggagalkan agar kedua ketua umum partai gede ini tidak bersua, tidak berjumpa, apalagi status Pak Jokowi merupakan pecatan partai banteng. Ya mau bagaimanapun Presiden ke-7 itu paling khawatir, deg-degan dengan pertemuan Presiden ke-5 dengan Presiden saat ini ke-8. Dan bagaimana bila banyak fakta, berbagai rahasia Jokowi atau bukti-bukti di balik layar periode kedua Jokowi disampaikan ke Prabowo. Fakta-fakta itulah yang akhirnya membuat PDI Perjuangan memecat semua keluarga Jokowi dengan berbagai apa yang dimiliki PDIP. Tidakkah itu meresahkan hati, membuat was-was? Sangat-sangat berbahaya. Oh, ini urusan politik, utamanya bagi kursi Gibran sebagai wakil presiden sekarang yang tidak lain adalah putra Jokowi. Tapinya nih, kalau kita melihat momennya, kalau kita lihat momen dari pertemuan tersebut, kita bisa paham banget kalau Pak Jokowi menemui Sri Sultan setelah Ibu Mega berpidato dan menyatakan kalau hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah berkomunikasi melalui perantara. Ibu Mega juga bilang kalau dia nggak mau merecoki pemerintahan Pak Prabowo. Walaupun PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, tapi mereka bukan ancaman bagi Pak Prabowo. Dan kemudian kita juga tahu kalau di hari Senin lalu, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, dia bebas melenggang pulang dari KPK setelah menjalani pemeriksaan yang singkat. Orang kepercayaan Ibu Mega ini nggak dijebloskan ke dalam tahanan seperti yang diprediksi semula. Apakah semua kejadian tersebut mengkhawatirkan Pak Jokowi? Pak Jokowi sendiri sedang banyak tertimpa masalah kan saat ini dari pemecatan oleh PDIP yang kabarnya pemecatan itu amat sangat tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Berdasarkan informasi dari bocor alus Tempo itu ya, sampai mengutus Kurcok mendatangi Sekjen PDIP Hasto. Masalah berikutnya adalah ketika Pak Jokowi menjadi finalis tokoh dunia terkorup versi OCCRP. Sampai dibikin gambar kartunnya sebagai cover majalah Tempo ini ya. Yang saya kira sangat pas menggambarkan kondisi psikologis Pak Jokowi terhadap OCCRP ini. Tentu saja Pak Jokowi ini geram mendapatkan gelar tersebut. Karena akan ada dampaknya ya terhadap masa depan anak-anaknya, terutama Gibran, yang diperkirakan akan maju nyapres di 2029. Masa nanti di 2029 Gibran disebut sebagai anak dari tokoh dunia terkorup? Kan jadi jelek banget ya citranya. Orang banyak ini, asal kekuasaan masih ada di keluarganya, langkah apapun akan dia kerjakan. Ini menurut pandangan masyarakat, termasuk pembegawan. Sebesar apapun rintangan di depan bakal dia terjang, sedalam apapun lautan bakal dia seberangi. Makanya usai berhenti dari jabatannya, ya tentu jabatan presiden, sebab dia tak punya jabatan lain selain presiden. Dia semakin tak punya beban, harus mengutamakan rakyat lagi, ora digagas. Dulu aja juga gitu, waktu dia menjabat rakyat jadi nomor 2, yang penting keluarga. Apakah Pak Jokowi merasa was-was
sampai dia merasa harus mendatangi dan minta pertolongan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Jokowi ngasih komentar ini, pertemuan bicara tentang geopolitik dan geoekonomi. Ya, ini hubungannya apa? Mbak sudah atau leren ngomong putu biar yang generasi-generasi muda yang berkuasa sekarang yang mikir negara. Inilah. Dan terakhir, Sinuwun ngaku perbincangan dengan mantan presiden itu tidak soal politik, tapi tidak bisa membocorkan apa-apa. Sama satu lagi ya, yang ingin saya sampaikan. Sesaat setelah pertemuan, tidak ada satu orang pun dari keraton yang mau menyampaikan pada wartawan tentang pertemuan Jokowi dengan Sinuwun itu. Ya, saya kira Sinuwun juga sadar, paham, nggak mau diseret-seret dalam hal-hal yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Benarkah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi minta buat didamaikan dengan Ibu Mega? Benarkah Pak Jokowi sangat khawatir soal mendekatnya hubungan di antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan dengan Gerindra? Benarkah Pak Jokowi sangat ketakutan sama serangan-serangan kasus yang sudah disiapkan Mas Hasto kepada dirinya dan keluarganya? Benarkah semua dugaan tersebut? Gimana nih kalau menurut kalian? Pertanyaan penting lainnya, nah, pertanyaan kritis ini yang harus kita tanyakan berikutnya. Pertanyaannya, apa kira-kira argumen yang dipakai Pak Jokowi buat meyakinkan Sri Sultan supaya bersedia membantunya? Kenapa Sri Sultan harus bersusah payah membantu Pak Jokowi? Ada kegentingan negara apa sehingga Sri Sultan harus menjembatani hubungan di antara Pak Jokowi dan Ibu Mega? Adakah sesuatu yang darurat? Apakah kondisi ekonomi kita dianggap sudah dalam keadaan berbahaya? Apakah pemerintahan Pak Prabowo nggak bisa menanganinya? Pastinya kita boleh yakin Pak Jokowi nggak mungkin meminta bantuan Sri Sultan tanpa argumentasi yang membuat sang Raja Jawa yang asli itu merasa memang harus bertindak. Ini, apa kaitannya pertemuan Ngarso Dalem sama mantan presiden dengan rencana ketemunya Bu Mega dan Pak Prabowo? Hubungannya di mana? Kok Sri Sultan yang ditemui Jokowi? Kenapa bukan mendatangi atau Jokowi membentengi Prabowo duluan? Ingat nggak pas di acara pernikahan putri Pak Akbar Tanjung, keduanya bertemu loh. Adakah keduanya sempat ngobrol empat mata? Enggak kan? Apakah tidak ada permintaan atau ajakan pertemuan sebelum maupun sesudah pernikahan? Prediksi ngompol sih ada pasti. Hanya Presiden Prabowo sudah menolak dengan alasan ketiadaan waktu, sibuk sekali lah. Nah, begitu ditolak, Pak Jokowi ini gelisah. Maksud yang sangat serius ini juga tergambar dari ekspresi Pak Jokowi yang serius dan tidak sumringah. Kayak orang yang lagi butuh duit. Butuh banget gitu ya. Sementara Sri Sultan kan santai, tidak memakai simbol-simbol. Terlihat dari baju beliau yang malah motifnya dari Kalimantan. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.